Kita awali informasi ini pagi pemirsa dari kabar duka 6 penumpang meninggal dunia dalam tenggelamnya kapal motor penumpang Yunis di Selat Bali. 32 penumpang selamat sementara 14 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Sebagian penumpang selamat dan meninggal dunia dievakuasi ke Puskesmas Gilimanuk Jemberana. Suasana Puskesmas Gilimanuk ramai dipadati warga. Tenggelamnya kapal KMP Yunis terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. KMP Yunis diisi 41 penumpang dengan 15 anak buah kapal, serta 40 kendaraan berbagai jenis. Kesaksian korban selamat Kusniadi asal desa Pulukan Jemberana, kapal yang ditumpanginya sudah mulai miring sejak di tengah laut. Para penumpang yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan terjun ke tengah laut. Miring kita langsung. Nah, ini kok di tengah, masih tengah laut tapi sudah dekat di pelabuhan, Pak? Wah, tengah laut. Tengah, masih tengah-tengah, pertengahan gitu. Masih pertengahan. Masih jauh, sana jauh, sini jauh. 1 jam lebih saya ini Bang ambil. Lebih 1 jam. Orang kaki ini udah enggak terasa. Berarti Bapak nyebur saat itu? Nyebur nggih? Nyebur. Tanpa pelampung. Petugas terus mendata korban tenggelamnya kapal motor penumpang Yunis. Untuk melakukan pencarian terhadap korban, di mana ada beberapa korban yang sudah kami evakuasi menuju ke Ketapang, dan kami juga menyisir di sepanjang pantai Gilimanuk. Pencarian yang sempat dihentikan pada malam tadi akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Kapal motor penumpang Yunis terbalik dan tenggelam di perairan Gilimanuk, Jemberana, Bali. 6 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Kapal motor penumpang Yunis tenggelam di posisi utara lampu merah Gilimanuk, Bali sekitar pukul 19.20 WITA. Proses evakuasi penumpang kapal motor Yunis viral di media sosial. Diduga lambung kapal pecah saat dihantam ombak tinggi. Kapal motor Yunis berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sekitar pukul 5 sore dan dijadwalkan sandar di Gilimanuk pada pukul 18.30 waktu setempat. Korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong Bunda Sigap, keamanannya ini. Ayo, korbannya anak-anak banyak. Sejumlah penumpang yang terombang-ambing meminta pertolongan kapal yang melintas. Sejumlah penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal motor yang sedang melintas. Kapal motor penumpang Yunis dan keluarga penumpang umum lainnya pada Selasa malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka panik mengetahui keluarganya menjadi korban tenggelam kapal yang membawa puluhan penumpang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Pihak pelabuhan mendirikan posko di dalam ruang tunggu pelabuhan. Peralatan pendukung telah disiapkan guna keperluan pertolongan. Seorang saksi mata menegaskan sebelum tenggelam kapal dalam posisi miring. Para penumpang panik dan meloncat ke laut. Kapal. Bapak dari tujuan Kijil lah deh. Yang ke Uli Banyuwangi ke Pulukan. Kapal nak posisi awal menjalan ampun masuk. Nggih. Cuma yang menjalan gitu. Nggih. Di tengah-tengah nih mati asan mesin anak yang di bedur dek ngoyong di samping knalpot. Dadat miring bedik nih tiang ada turun tadi nyemak niki. Nah haget masih selamat. Turun itu miring langsung nih pusing hitungan pelampung. Langsung menek ngeretget menek mencebur langsung pusing pelampung-pelampungan hidup mati. Posisi kapal saat ini ampun miring. Ampun miring ya. Miring kita langsung. Nah, ini kok di tengah, masih tengah laut tapi sudah dekat di pelabuhan, Pak? Wah, tengah laut. Tengah, masih tengah-tengah, pertengahan gitu. Masih pertengahan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan disertai angin puting beliung menerjang perumahan Gria Permata 4 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan atap rumah lepas, bahkan sejumlah rumah warga rata dengan tanah. Inilah video amatir hujan disertai angin kencang di kawasan perumahan Gria Permata 4, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam video tersebut terlihat atap sejumlah rumah lepas terbawa angin dan derasnya hujan. Pasca kejadian, puluhan atap rumah di 2 blok perumahan tersebut sudah hilang terbawa angin kencang. Warga yang berada di dalam rumah pun tak berani keluar rumah, mengingat kondisi angin disertai hujan sore itu cukup kencang. Sehingga warga berlindung di bagian rumah yang masih ditutupi atap. Mengharapkan dinas terkait untuk melihat, menilai kelayakan rumah ini, apakah masih layak kami tinggali. Jadi tadi sempat ada pertemuan dadakan, dan semua masyarakat di sana mengupayakan bagaimana kelanjutannya ini, karena ini KPR. BPBD Kabupaten Deli Serdang masih mendata jumlah rumah yang terdampak dari bencana angin puting beliung. Petugas juga akan menyiapkan tenda dan dapur umum untuk warga yang rumahnya terdampak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor KPUD, Bawaslu, dan kantor BPMK dibakar masa pendukung pasangan calon Erdi Dabi dan John Willy. Pembakaran fasilitas umum tersebut dibakar masa pendukung paslon nomor urut 1. Diduga kebakaran sejumlah fasilitas pemerintah dan umum ini terjadi lantaran massa mengamuk. Massa dari pendukung paslon 1 ini merupakan anak Aibon dari Yalimo Distrik Elelim yang tidak terima karena mendapatkan hasil dari MK yang mana telah memutuskan pemilu di Kabupaten Yalimo diulang dan calon Bupati Erdi Dabi didiskualifikasi dari pemilihan. Ke informasi lain, pemirsa, tak kuat menanjak, mobil travel jatuh ke dalam sungai sedalam 15 meter di Purbalingga, Jawa Tengah. Sopir dan 6 penumpang travel yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil travel dari Jakarta tujuan Purbalingga jatuh ke dalam sungai akibat tak kuat menanjak di Desa Binangun, Kecamatan Brebet, Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Proses evakuasi berlangsung hampir 2 jam. Evakuasi mobil travel menggunakan alat berat dibantu warga dan petugas dari Satlantas dan Koramil Purbalingga, Jawa Tengah. Mobil travel diduga kelebihan muatan karena selain membawa penumpang, mobil juga membawa muatan barang berupa kasur busa, mesin cuci, dan baut besi seberat setengah ton. Saat melintas di jalur menanjak, mobil tak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan akhirnya jatuh ke dalam sungai sedalam 15 meter. Ya, jadi menggunakan roof rack atau di atas itu, diantaranya ada mesin cuci, dipan, kasur, dan lain-lain. Sehingga pada saat menanjak, tadi informasi dari masyarakat yang ada di sekitar berpapasan dengan kendaraan lain dan terkejut. Ya, sehingga kendaraan tersebut tidak sempat oper gigi sehingga masuk ke dalam sungai. Supir dan ke-6 penumpang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit Siaga Medika untuk mendapat pemeriksaan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. 3 truk terlibat tabrakan beruntun di jalur Pantura Pati, Jawa Tengah. Seorang sopir truk meninggal dunia akibat terhimpit badan truk yang ringsek. Seorang supir truk meninggal dunia terjepit badan kendaraan yang ringsek usai terlibat kecelakaan dengan 2 truk lain. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura Pati Kudus, Desa Sukokulon, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan tepung menabrak truk bermuatan bata ringan dari arah berlawanan.
Truk lain yang bermuatan beton kemudian juga menabrak truk tepung dari belakang. Jenengan dari mana? Dari arah timur, dari Lamongan. Terus tahu-tahu dari arah barat sana pol diesel ngantuk mungkin kenceng. Udah tak klaksonin kan tetap ngompur ini. Truk naas beserta muatannya langsung dievakuasi petugas. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan sepanjang 10 km. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Arta Suharto, iNews melaporkan.